kembali lagi di MMA Mertua Menantu Aku dong. Hari ini kita kedatangan dua tamu kita yang sangat spesial. Yang pertama namanya Wawan. Wah, boleh angkat tangan Kak? Wah, Terima Wawan kasih, Bu. masih single? Masih. Masih single Ada ya. yang mau boleh. Ada yang mau? Saya udah punya sih, Bu. Udah punya, udah oke. calon. Udah. Kok belum dibawa ke saya? Sorry ya. Nanti Bu saya akan bawa ke Ibu. Oke. Waduh, oke. maaf saudara, tidak jadi ya. Kalau Sudah ada ya. Single. Single, Bu. Single. Belum punya Umur- calon. umur? nih? Belum. Umur berapa? Antam? Umur 27, Bu. 27 ya. Oke, Nanti oke. kita nanti sembari dikoreksi ya. Nanti kan kita lihat nih resume-resumenya. Mereka adalah dua orang yang pernah hidup di jalan. Ya. Mereka pernah bergumul dengan kemiskinan. Mereka pernah menjadi orang yang merasa bahwa hidup ini tidak ada tujuan dan sudah putus asa. Tapi bagaimana mereka sekarang sangat berkarya. Mereka menghasilkan begitu banyak hal yang baik, mensupport orang-orang menjadi berkat. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan menyintai semua kita. Tuhan mengangkat semua kita. Tuhan memulihkan semua kita. Nah, kita mulai dari Wawan. Yep. Boleh perkenalkan diri. Ya, terus kemudian cerita. Bagaimana nih dari masa lalu yang gak karu-karuannya. Dulu tuh sampai separah apa tuh kamu gak karuannya. Oh. Dan sekarang bagaimana istilahnya ya, bagaimana ya bisa sampai akhirnya seperti ini. Ya, perkenalkan nama saya aslinya Rosidi Setiawan. Cuman kalau sehari-hari saya dipanggilnya Wawan, Bu. Wawan Setiawan. Nah, dulu itu Jadi saya selalu setia ya. Iya. Karena namanya Setiawan ya. Setiawan, Bu. Jadi dulu saya ini orang yang backgroundnya itu kurang terlalu bagus lah, Bu. Dalam arti kata bahwa saya lulus sekolah juga nggak sampai sekolah dasar. Oh, SD-nya nggak selesai. SD nggak lulus, Bu. Waduh, kenapa? Nakal atau males? Saya ada nakal juga. Terus dengan orang tua juga nggak terlalu akrab. Di keluarga mungkin saya selalu dibeda-bedain, Bu. Dengan papa saya. Background saya itu agama seberang. Terus sama papa sering dipukul. Papa saya tuh sering beda-bedain saya dengan orang lain, Bu. Dengan tetangga saya dibilang bahwa tuh anak itu bisa jadi hebat, kamu kok nggak pernah, kamu aja SD gak lulus gitu. Ditolak lah sama papa saya gitu. Itu nyakitin hati. Nyakit ya. banget, sakit banget bener, Bu, buat keluarga. Dan saya lihat mama saya juga sering berantem dengan papa saya. Tetangga tuh kalau misalnya ada 10 rumah rumah yang paling ribut rumah saya, Bu. Dia terkenal Iya, ya, terkenal jadi di gang ya. terkenal tuh paling, jadi teman-teman saya pasti bilang itu tuh pasti rumahnya Wawan yang sering ribut gitu. Dengan papa saya tuh nggak tahu berantemnya cuma gara-gara masalah gaji gitu, Bu. Gaji itu nggak terpenuhi gitu. Mama saya tuh saya lihat tuh dengan mata kepala saya sendiri, mama saya tuh pernah dipukulin papa saya gitu. Nah, saya mulai saya nggak betah gitu tinggal di rumah gitu. Saya lari ke anak-anak jalanan. Saya juga coba untuk mencari biaya hidup sendiri. Saya juga jual, dulu ada kayak loper koran gitu, Bu, di rumah-rumah. Iya. Nah, di rumah-rumah gitu saya lempar satu gitu. Nah, saya jualan koran dulunya, Bu. Nah, terus kemudian bagaimana bisa sampai akhirnya ketemu Tuhan, hidupmu dirubah, itu bagaimana? Suatu hari saya ini udah stuck banget, Bu. Udah stuck dan saya ketemu dengan seorang ibu. Ibu saya jaga anak ibu ini. Nah, tiba-tiba saya di dalam keadaan mabuk, dalam keadaan pokoknya udah nggak bener banget lah. Udah keadaan kayak mama saya, bapak saya tuh mau buang saya gitu. Ini anak ini udah nggak ada masa depan gitu. Udah ibaratnya lu udah nggak ada harga udah nggak ada harapan gitu. Nah, tiba-tiba ada orang nawarin saya, mau nggak kamu kerja gitu. Kerja di mana? Saya tanya. Kerja di satu yayasan. Di yayasan. Oh ya udah, saya mau gitu kan. Jadi apa? Saya jadi apa gitu kan? Dia bilang gitu kan. Terus saya bilang mau jadi apa aja juga nggak apa-apa gitu. Kamu lulusan apa? Saya cuma lulusan SD. SD juga nggak nyampe ya? Nggak nyampe. Nah, habis itu saya terima. Ternyata sampai di tempat ini saya jadi support service, Bu, cleaning service. Iya. Bersih-bersih. Tapi kamu waktu itu tiba-tiba bisa disiplin tuh. Kan kalau jadi kerja di cleaning service kan biar bagaimana ya, harus disiplin, pagi, kerja keras, itu bisa. Semua beradaptasi saya, Bu.
Pertama saya kurang ya mungkin belajar. Ada telat-telatnya juga. Dulu saya kalau misalnya absen itu kalau telat didenda gitu. Iya gitu. Tapi bisa. Ya, bisa lama-lama bisa gitu saya belajar. Belajar setia, Bu. Belajar setia jam 6 tepat saya jam setengah 6 udah prepare bangun. Udah ke lokasi terus udah habis itu ya mulai kerja, sapu, bersih-bersihin sekolah. Selama 6 tahun saya di support service. Yes, di cleaning service. Iya, cleaning service, Bu. Setelah itu pindah ke mana itu? Habis itu sesudah di cleaning service, nah salah satu seorang pemimpin saya itu waktu saya lagi nyapu, mungkin dilihat saya mungkin ya, saya kurang tahu ya apa nilai saya gitu. Dan dia tergerak dia bilang gini, mau nggak kamu sekolah apa? Saya gituin, sekolah broadcasting media. Ya, sekolah Dari di media. yang belum SD aja nggak pernah lewat loh ya Kak SD. ya. Betul. soalnya ya. Padahal itu sekolah broadcasting itu mahal loh. Ya betul, Bu. Waktu itu dia lihat, mungkin saya lihatnya nggak tahu lah, saya cuma nyapu-nyapu aja kerjaan apa yang menjadi bagian saya. Dan hari itu dia nawarin saya bahwa ayo sekolah selama 3 bulan, sekolah di Cikarang, sekolah broadcasting, ada sekolah kamera, sekolah lighting man, sekolah soundman, perfilman semua. Wow. Luar Gitu, Bu. biasa. Nggak ada basic sama sekali, nggak ada Nggak dasar ada sama sekali. ya. Saya cuma seorang ya dari anak yang nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi cleaning service, terus saya belajar jadi ya gitu, belajar perfilman. Wah, luar biasa, luar biasa. Ya, buat banyak orang mungkin berkata saya juga tidak ada harapan. Saya juga tidak bisa untuk punya cita-cita. Tetapi sekali lagi mereka adalah orang yang sudah membuktikan bahwa dari manapun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini Wawan sudah pergi ke luar negeri, sudah berkali-kali ya luar negeri ya? Baru 2 kali, Bu, saya. Keluar kemana aja ya? Ke Israel sama ke Hong Kong. Wah, lihat ya. Tapi kalau naik pesawat kan udah berkali-kali ya? Udah berkali-kali, Bu. Ke provinsi juga 10 kali, 11 kali. Wah, sampai bayangkan saudara. Dan dia sangat menguasai bagian sound dan sebagainya, dan dia sudah keliling kemana-mana. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mengangkat sangat tinggi karena sekali lagi Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita semuanya. Sekarang kita beralih Kak Anto. Ya, Kak Anto. Ayo Tok, cerita bagaimana nih? Awalnya gimana? Jadi awalnya itu kan saya orang desa ya Bu ya, orang Dari desa. mana? Dari kota Tarutung, Medan. Oke, itu sampai ke sini itu kan jauh banget itu. Iya. Sampai ke sini lewat apa itu? Itu jalan kaki Bu. Iya jalan kaki. Saya waktu saya ini kan dari keluarga hampir mirip dengan saudara Wawan ya. Saya dari keluarga yang cukup miskin, makan nasi sama garam itu biasa Bu. Nasi sama garam, terus kadang kita banyak lah yang membuat kita itu kayak nggak dipandang sama tetangga gitu. Rumah kita juga paling jelek di antara orang lain gitu. Dan saya juga sampai saking miskinnya sekolah itu numpang sama saudara. Terus juga saya juga bisa dibilang keluarga broken home lah Bu gitu. Ibaratnya papa mama saya itu berantem depan mata saya itu hal biasa gitu. Piring pecah. Jadi kayak ada benda melayang tuh itu udah hal biasa gitu. Terus kayak papa saya juga kan emosian banget ya. Otoriter, kalau ngomong A nggak boleh ditentang. Nah sampai saat itu saya berpikir bahwa untuk apa saya dilahirkan ke dunia ini kalau memang saya mengalami begitu mengerikan gitu. Terus akhirnya saya mulai sakit hati dengan papa saya. Siapa sih yang nggak sakit ngeliat mamanya dipukul di depan mata kita kan. Sempat juga saya berpikir untuk bunuh papa saya gitu. Dan akhirnya saya waktu itu kelas 6 meskipun numpang sudah terima jasa, saya memutuskan untuk merantau. Kelas 6? Iya Bu. Jalan kaki? Jalan kaki. Berani sekali nih, ajaib sekali. Dari mana ke mana? Itu dari, mungkin jaraknya dari sini ke Bandung lah ya, atau mungkin lebih jauh lagi. Berapa lama? Oh mungkin itu bisa lama ya, berhari-hari. Hebat sekali. Karena Jadi saya udah terus nggak tahu. tinggal di jalan? Tinggal di jalan. Awalnya tuh saya modal dengan duit 0. Dengan modal ijazah aja, terus kemudian saya jalan terus. Keadaannya waktu malam, saya juga lapar Bu. Nah, terus? Lapar nggak ada duit. Nyolong? Itu awal belum nyolong Bu. Awal-awal itu Belum. Beritanya berarti masih panjang. Belum. Iya, awalnya tuh saya saking laparnya, saya minta sama orang-orang nggak dikasih kan. Karena kan memang daerah-daerah miskin ya. Terus kemudian
saya ngeliat ada nasi bungkus di situ, tapi udah lendir Bu. Tapi saya makan, ya udahlah, sambil nangis, ya udahlah demi berjuang Jadi gitu ya. sudah lendir. Iya sudah lendir. Sudah bau, sudah berlendir. Iya buat kamu. Tapi buat saya itu seorang yang luar biasa. Bayangin kelas 6 SD, terus kemudian kamu Jalan bertekad loh. sebegitu, jalan kaki dari Sumatera loh sampai ke sini ya ujungnya. Dan kemudian sekali lagi makan nasi berlendir demi tekad. Aduh luar biasa, luar biasa. Terus Terus akhirnya pas di jalan itu, saya itu untuk bertahan hidup dimulai ketika sampai di tujuan itu mencoba ngamen Bu. Mencoba ngamen ternyata nggak gampang. Awal kan kita mau pikir udah Nyanyi sampai aja tinggal gitu ya. nyanyi gitu ya kan. Nyanyi-nyanyi ternyata sih gampang. Ternyata ada daerah-daerah yang punya kekuasaannya Bu. oh iya, jadi bukan nyanyi yang susah ya? Iya, nyanyi kan kita Diusirnya. tinggal nyanyi ya, tinggal nyanyi dapat atau mungkin mode keser-keser kan zaman dulu ya. Iya. Tapi itu ada preman-preman tertentu yang ini wilayahku, kalau mau bayar jatah keamanan gitu. Kadang seringkali saya cuma dapat berapa udah diambil duitnya gitu. Jadi dapat 20.000 malah hilang ya? Iya, kadang nggak Diambil makan semuanya. gitu. Nah terus kamu makan apa tuh kalau gitu? Akhirnya nyolong? Atau Iya mau nggak gimana? mau pilihannya waktu itu nyopet Bu. Nyopet? Nyopet. Aduh, ini benar-benar. Pernah nggak ketangkap, digebukin segala macam? Saya ini orangnya lincah Bu biasanya. Oh, ya. Berarti kita harusnya kasih buat jadi penari yang gelantungan, yang lompat sana lompat sini ya. Lincah. Karena lincah. Tapi menurut saya ya tetap ada berkat Tuhan lah supaya kamu nggak sampai digebukin, nggak sampai masuk penjara ya. Aduh. Nah, terus Dubra. gimana? Tapi pernah Bu waktu itu bukan lagi ini siapa tuh nyopet. Ada satu titik saya ketemu dengan lingkungan yang kayak orang-orang anak muda yang terkumpul, tapi yang kayak kumpul itu orang-orang kayak saya juga gitu yang nggak ada punya pilihan hidup. Ya udahlah, kalau kita nggak ngelakuin ini kita nggak makan. Akhirnya kita ada yang ngerampok. Jadi kita incar dulu tuh, biasanya kan kalau lebaran gitu ya, itu kan ada yang rumah kosong tuh ya. Itu kita udah incar dulu tuh, pura-pura main di daerah situ gitu. Terus kemudian kita mulai susun rencana. Sedap, makan sesuatu rencana loh. Susun rencana Pemetaan ini pemetaan. Ya. Jadi kamu udah biasa pemetaan ya sebelum masuk pelayanan ya. Tapi itu kita bisa mental Bu, begitu pasti kan ada kalanya kita gagal ya Bu ya. Pada satu gagal, disitulah nyawa kita melayang gitu Bu. Oh ya? Iya, karena kan Sampai kita, begitu. iya makanya kita ada yang make juga, ada yang make. Puasa gelap, ada juga make itu ya, make narkoba segala macam untuk Iya, memberanikan ada yang diri. pakai ngelem juga, ada yang pakai. Kalau menurut kita ya, kalau kita nggak melakukan itu, kita nggak ada nyali Bu. Kamu pakai apa waktu itu? Saya minuman, kubuk ngelem juga. Kemudian kalau obat-obat kayak saya belum sentuh sih. Karena mahal ya. Mahal. Iya, kalau ngelem itu cara makainya gimana itu? Itu kita beli lem aja di toko-toko itu yang Ibon. ada Ibon atau apa gitu, kita tinggal isap aja gitu. Ya ampun. Terus rasanya apa itu? Ya rasanya ya ngeplay gitu Bu. Jadi terus kayak kita mabok lah bahasanya. Nah, singkat cerita bagaimana sampai kamu bisa sampai sini dan bagaimana kamu bisa akhirnya ya sampai hari ini pelayanan ya jadi berkat buat banyak orang. Ceritanya bagaimana? Ya itulah Bu, itu mungkin rencana Tuhan ya, meskipun kita Pasti. sudah menjauh dan kecewa dengan Tuhan, tapi Tuhan tetap pengen kita balik gitu. Jadi satu titik kami itu lagi mau beraksi Bu. Tiba-tiba itu nggak tahu kenapa ada teman kami yang tertangkap. Zaman dulu kan belum media, belum seviral sekarang kan ya. Zaman dulu itu orang kalau mau menghakimi pakai Semaunya. obor. Oh, Obor. diapain? Dibakar? Dibakar Bu, hidup-hidup. Temen ada yang digituin? Teman kami ada yang kena gitu. Nah saya waktu itu, kenapa awalnya saya bisa berada di sini, saya waktu itu nggak percaya Tuhan, tapi mendadak saya jadi ingat Tuhan Bu. Ada waktu mau Iya. lihat teman mau dibakar? Udah Iya, kan dibakar kalau itu? gitu kan pentungan zaman dulu ya, pentung, tong maling gitu kan. Saya lari, untung saya lari beda sama teman-teman yang lain, ada ke sana, ada yang ketangkep, ada yang masih bisa diselamatkan ditangkap polisi gitu, ada yang digebukin, ada yang sampai lompat kemana gitu, ada yang dibakar. Saya juga hampir dibakar Bu, karena udah obor satu warga itu. Maling, saya udah lari-lari, sendal copot ke sana sini gitu kan. Terus kemudian udah nggak pikir lagi, sendalku udah nggak pikir lagi tuh, yang penting nyawa selamat gitu. Dan akhirnya aku ngomong gini, kalau memang Tuhan ada, tunjukkan mujizatnya hari ini.
sambil gemetar tuh Bu, sambil gemetar gitu kayak orang udah panik. Terus kemudian kayak ada suara gitu, nggak tahu itu mau suara Tuhan atau Iya, apa. pasti. Masih inget banget itu kamu ngumpet di tempat ini. Itu bagi aku itu nggak mungkin Bu, karena menurut mataku, logikaku itu pasti ketahuan. Ngumpetnya di mana? Cuma Di semak doang gitu. Tapi itu pasti ketahuan, kan jejak kaki kalau kita ya, kelihatan iya. gitu. Ini enggak gitu. Orang lewat aja lalu lalang gitu. Dan disitulah saya memutuskan untuk percaya Tuhan gitu. Meskipun keadaan tidak mumpuni, apapun terjadi tetap percaya Tuhan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita ajaib. Nah, terus setelah itu, dari itu bagaimana tuh? Setelah bertobat ya? Setelah dari situ kan baru apa itu Baru- lolos tuh ya. baru lolos. Dari ini ya. Tapi kan belum bertobat kan? Iya. Itu baru lolos tuh namanya ya. Terus kemudian bagaimana sampai akhirnya hidup kamu totally berubah, bisa meninggalkan orang-orang yang istilahnya ngajarin kamu ngerampok dan sebagainya, itu bagaimana? Itu saya memutuskan untuk bahwa nyawa ini berharga gitu. Karena yang itu kejadian itu Iya, membuat saya nggak mau sadar. pulang tinggal lama, kan nggak lucu dong tiba pulang keadaan gosong gitu kan, nggak enak ya Bu ya. Aduh. Dan akhirnya saya memutuskan serius untuk Tuhan gitu. Dan singkat cerita, saya bisa dibicara di sini itu juga ajaib banget rencana Tuhan. Ketika saya juga beberapa ke gereja ini lagi, saya juga di beberapa kali ditolak gereja gitu. Mungkin karena saya kucel gitu ya. Waktu itu kan kucel banget ya. Kalau sekarang keren ya. Puji Tuhan Bu. Kurang gendut dikit aja ya, terus rambutnya Siap, Bu. dicil kayak Wawan ya. Ini bapak pendeta nih udah nih. Kasih Bu. Makasih Bu. Terus Dan akhirnya ketika saya sampai di sini, berkumpullah saya dengan saudara yang ada di sini gitu. Dan waktu itu kalau nggak salah sih ada orang tertentu gitu ya, buat rumah singgah Bu. Rumah singgah. Yang saya suka sih itu ada makanannya Bu. penting Iya. ya. Makanya rumah singgah itu harus ada makanannya. Terus Awalnya saya kayak nggak percaya, masa sih ada orang bisa makan gratis. Dulu kan saya waktu jadi anak jalanan harus berjuang nyawa dulu Bu iya, gitu. dan kemudian sampai makan basi. Makanan berlendit. basi, kadang minum air kali juga udah biasa, air keran gitu. Ini saya dapat minum gratis, kadang kalau katanya kalau ada bahasa mereka itu kalau ada sesuatu uang lebih bisa traktir kayak makan atau mungkin berenang Bu dulu. Saya seneng banget Bu. Wah. Ya, terus Kemudian saya juga ditawarin tinggal di situ. Kalau salah namanya rumah singgah apa ya? Pelangi kayaknya. Pelangi, iya. Terus jadi kamu tinggal di situ. Tinggal di situ. Terus kemudian lanjut lagi, ada ini Bu, dia mau datang ke tempat ibadah gitu. Terus saya bilang itu tempat ibadah. Kebetulan kan saya baru bertobat, lagi semangat banget ya. Ada di satu tempat gitu, mau nggak? Mau kak gitu. Namanya kan kita masih polos ya. Iya. Masih kayak seneng banget gitu. Karena waktu itu ketika tobat pengen banget melayani Bu gitu. Wow. Dulu zaman itu kalau nggak salah lagi viralnya itu dopak Bu. Ya, doa pagi. Doa ya. pagi. Terus Kan Senin Sabtu ya, Senin Iya. Sabtu. Dulu saya cuma dapat jatahnya Sabtu apa Senin ya. Terus ketika saya datang tuh seneng banget. Ketika pulang kayak ada yang kurang Bu. Terus pas hari Senin saya nggak bisa kayak ada yah gitu. Ya, Ya, nggak ada Senin gitu. ya udah Senin, kembali ke kehidupan lama gitu ya. Maksudnya bukan yang itu, tapi kayak harus kembali lagi gitu. Sementara yang lain udah asik ibadah gitu. Ya udah. Tapi itulah Tuhan gitu. Tiba-tiba saya dapat pekerjaan, katanya gini, kamu mau nggak pelayanan? Wih, saya kan bikinnya pelayanan tuh keren ya Bu ya. Kayak Iya. contoh kayak di mimbar gitu, atau melayani atau konseling. Kayak sudah semangat Bu. Pas dapat pelayanan, namanya juga kan kita masih ini ya, berpikir di logika ya Bu. Saya dapatnya di kantin Bu. Udah gitu saya ganteng sendiri Bu. semua perempuan ya. Iya, saya jadi masa ganteng sendiri. Terus saya sempat nanya gitu dalam hati sama Tuhan juga. Tuhan katanya kalau udah bertobat sama engkau pelayanan. Tapi kok melayani di kantin Tuhan gitu kan, ibaratnya bahasanya ke cowok kan ada gengsinya juga ya Bu ya. Terus kemudian adalah satu bapak-bapak atau ibu atau bos saya waktu itu bilang gini, pelayanan itu nggak harus yang kelihatan aja. Pelayanan itu di saat kamu lakukan yang terbaik untuk Tuhan.
Di situ kamu akan melihat keajaiban Tuhan. Di situ saya semangat, Bu. Saya semangat sampai itu di kantin saya 5-6 tahun, Bu. Luar biasa. Nah, sekali lagi ini adalah kisah yang ajaib. Dari Tarutung sampai ke Bekasi. Dari masa dimana tidak pernah bisa untuk makan dengan enak saja. Nasi hanya dengan garam, bahkan nasi basi pun dia makan. Tapi dia punya tekad, dia berjuang dan dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan mengasihi semua. Ini adalah contoh seperti pencuri di sebelah Tuhan Yesus yang hanya berkata, Tuhan selamatkan. Di tengah malam sudah hampir dibakar, hanya sembunyi di semak. Tapi sekali lagi kita punya Tuhan yang mendengar doa. Dan Tuhan yang mendengar doa membawa sampai hari ini. Sampai pelayanan, sampai pegang radio. Nanti kita akan dengar ceritanya. Wow. Bahkan sampai pergi untuk mengabarkan Injil di berbagai tempat. Kita punya Tuhan yang setia membawa kita dari bawah sampai akhir. Biar lewat dulu, nanti kita sambung lagi. Atau stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Inilah MMA, mertua menantu. Akur Akur dong. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Salam MMA, mertua menantu. Akur Akur dong. dong. Kita masih dengan Kak Wawan dan Kak Anto dengan sangat luar biasa. Tadi Anto cerita ya betapa dia ini Tarutung, jalan kaki. Tarutung jalan kaki loh sekian hari, jadi nggak tahu harinya udah hari keberapa mungkin menurut saya. Cuma akhirnya bisa ketangkap Tuhan. Cuma akhirnya dari yang mencuri, betul ya? Dari yang mencuri akhirnya karena lapar datang. Jadinya ikut kebaktian. Wah, itu luar biasa.
Tapi saya mau tanya lagi ke Kak Wawan dulu nih. Tadi kan cerita ya, wah Sama papa. dari sama papa. Nggak Terus suka. masalah ya. Seluruh gang tahu kalau ini kalau berisik nih pasti rumahnya Wawan. Terus nggak lulus SD. Nggak lulus SD. Nah sekarang gimana sama hubungan sama keluarga, sama papa, sama mama sekarang gimana? Ya, terima kasih sebelumnya. Sekarang saya sama papa saya sudah mau pulih. Sudah mau? Sudah Sudah mau. pulih kan? Ya, maksudnya mungkin 70%, Bu. 70%. 30-nya kenapa Mas Yan? 30 mungkin masih dia perlu lihat saya belum ada jodoh, belum ada. Jadi ya, itu, belum. ya, Nih, Ya kan udah punya pacar. Iya, udah dikenal. Iya, tinggal bentar lagi. Iya. Terus? Ya, saya lihat gini, papa saya itu mungkin lihat saya berubah gitu, karena dia pernah ngomong gini dengan saya, apa sih Wan yang merubah hidupmu? Dia bilang gitu. Kenapa yang dulu sama sekarang tuh beda? Gitu. Dan saya bilang gini, saya berubah karena ada satu pribadi, yaitu Tuhan yang ngobain saya gituin. Tuhan Yesus saya gituin. Papa saya cuma bilang gini hari itu, dia bilang, kalau emang itu buatmu berubah, Papa oke. Wah, puji Tuhan. Dia bilang gitu. Nah, saya tuh sering gini Bu, saya sering ribut, Bu. Oke, saya ribut sama bapak itu misalnya soal saya tuh, bapak saya tuh ngedidik saya tuh keras banget, seperti tentara. Jadi tegas banget gitu. Saya dipukulin sama dia, kepala saya tuh hampir mau bocor, Bu. Terus saya inget banget satu kali itu berantem sama dia tuh cekek-cekekan leher, Bu. Hah? Iya, sampai yang mati duluan. Usia berapa itu? Sekitar usia 14 tahun. Ini mati duluan loh. Terus hari itu saya kesel, jendela rumah tuh pecah. Nah, di situ masih ada tandanya pecah. Terus mama saya nangis-nangis 12 jahitan waktu itu. Ya ampun. Saya tuh sering ribut sama papa saya. Nah, ternyata saya kenal Tuhan, lama-lama saya kenal Tuhan, dia lihat. Sampai hari itu saya pergi ke Israel dan dia sampai bingung, anak gue pergi ke luar negeri kayaknya nggak mungkin deh. Bener nggak tuh? Gitu? Bener nggak tuh? Iya kayak gitu, kayak dia bener nggak sih dia pergi gitu loh. Nah, tetapi habis itu saya mencoba bawa dari Oleh-oleh kan, oleh-oleh semuanya. gitu. Iya. Oleh-oleh, Bener iya. nih kita nih. Pokoknya kalau saya pergi ke luar negeri terus saya dari Hong Kong saya bawain nih Pak. Saya bawain terus dari Israel. Sempat dia bingung kan yang ada makanan-makanan yang dia berbeda gitu dari ini makanan apa sih gitu. Makanan apa gitu. Kok beda gitu. Saya bawa baju, saya bawa pokoknya yang Aneh-aneh berbeda ya, lah, yang yang aneh-aneh gitu. Dia beda-beda, bilang, iya. Nah dia berpikir mungkin anak saya ini benar ya. Maksudnya dia ternyata pergi gitu. Dan mereka bapak saya itu gini Bu. Dengan tetangga-tetangga dia ngomong gitu. Akhirnya pembalikan keadaan Pembalikan ya. keadaan. Kalau dulu bilang anak gua ini nggak ada Iya, harapan. nggak punya harapan, nggak punya masa depan gitu. Dan satu lagi, saya tuh bersyukur Bu atas tempat ini ya. Saya dididik, saya diajari banyak hal. Saya Pasti banyak papamu terima. juga lihat dong, kamunya sekarang nggak kurang ajar, lebih sopan ya kan? Iya Bu. Yang kemarin mengesankan itu bahwa saya tuh kan saat itu saya kemarin 6 bulan lalu itu saya tuh baru lulus wisuda. Wah, lo sudah S1 ini sekarang? Iya Bu, udah S1 Bu. Wah, waktu itu papa datang nggak? Datang Bu. Wih, ajaib. Terus papa bilang apa? Waktu itu papa cuma ngomong sama saya gini, bilangnya terima kasih sama Ibu Iin sudah ngajarin kamu banyak hal. Saya nggak bisa bilang apa-apa. Hari itu saya lihat papa saya nangis Bu. Wah, luar biasa. Jadi papa akhirnya syok dong ya, anaknya yang SD aja nggak lulus, akhirnya bisa S1. Bisa S1. Aduh Tuhan. Hari ini saya bisa lanjutin juga S2 Bu. Oh, sekarang lagi ngelanjutin? S2 juga. Wah, luar biasa ini memang ajaib sekali. Hidupmu berubah. Dengar-dengar juga katanya sekarang kamu kalau ngasih hadiah papa bisa TV gitu ya. Iya Bu, kemarin tuh karena sempat ya kita Iya. mau damai lah sama Iya, papa iya, gitu kan. Nah terus bilang nggak ada TV nih gini. Oh ya udah, ada momen tertentu gitu. Bu. Kamu Ya beliin udah, TV. saya beliin TV. Wih, papa senang banget dong. Senang banget Bu, sekarang nonton, wah nggak pernah keluar lagi, Wah, keluar gitu. luar biasa. Betah di rumah. Wah, tuh.
Luar biasa, luar biasa. Iya. Benar-benar. Terus katanya suka beliin baju papa. Beliin ya. baju, kasih uang gitu. Bu. Wah, terus ajaib. Dulu gini Bu, jadi dulu waktu saya dulu saya kembali ke masa yang lalu itu Bu. Jadi saya dulu sama papa saya tuh dia itu memang mandang agama, tapi dia bukan mandang Tuhannya Bu. Nah hari itu saya sempat belajar dengan ajaran-ajaran yang Keras. ajaran-ajaran keras gitu. Nah hari itu saya belajar dengan megang-megang senjata tajam, Oh, masuk aliran keras. aliran-aliran begitu Bu. Iya, sampai jihad, Betul. bunuh. Betul. Dengan iming-iming yang mungkin kamu masuk ini bisa masuk surga. Ada ketemu 7 bidadari, iya. Ketemu bidadari gitu, ada bar di sana bisa minum gratis. Oh iya? Iya. Waduh, di surga Saya- ada bar. Tahu nih saya nih. Iya, dan hari itu bapak saya ngomong gini, kamu udah daripada megang-megang begitu, mending kamu cari deh agama yang benar, Tuhan yang benar. Wah, luar biasa ya papamu, walaupun dia galak, walaupun dia aneh, maksudnya dia suka menghina kamu, tapi ternyata dia masih waras juga Masih ya. waras Bu. Makanya saya lihat papa saya itu meskipun dia keras, tapi dia punya hati yang hati yang baik kepada saya gitu Bu. Tapi kita tahu sekarang bahwa Tuhan bisa membalikan keadaan. Anak yang disebut tidak ada harapan, anak yang SD saja tidak lulus, toh hari ini bisa S1 dan sedang mengerjakan S2. Ini bukti sekali lagi bahwa Tuhan benar-benar tidak pernah berhenti, dan Tuhan ingin mengangkat kita sangat tinggi. Tuhan tidak mau kita berhenti. Saya berharap setiap kita, siapapun bapak, mungkin sudah usia ataupun adik-adik ataupun ibu-ibu rumah tangga, selama kita mau, selama kita usaha, kita lihat Anto, kita lihat Wawan, mereka pejuang, mereka kerja keras, kadang-kadang mereka sampai tidak tidur untuk pelayanan, untuk beresin sound system, dan untuk per-TV-an, untuk broadcasting, tetapi Tuhan membalas dan Tuhan mengangkat mereka. Keluarga mereka melihat bagaimana satu daerah tidak ada yang keluar negeri, mereka diangkat Tuhan keluar negeri. Bagi Tuhan sekali lagi sangat mudah mengangkat kita, tapi bagian kita juga harus ada tekad, niat, mau berubah, dan Tuhan sedang mau bawa kita. Sekarang Anto nih, perubahan apa nih Toh ya? Keluarga lihat gak itu? Bagaimana nih ceritanya? Singkat cerita, saya pelayanan lah Bu, di tempat salah Ya, satu di salah yayasan. satu sekolah ya. Iya. Terus dilihat karakter saya berubah gitu. Awalnya sih dia nggak mendukung saya pelayanan. Kata dia, bapak saya kan logika ya Bu. Buat apa sih pelayanan, gajinya 31 hari gitu. Terus kalau kamu kerja, kamu bisa mungkin Lebih banyak. lebih banyak gitu. Saya nggak bisa membuktikan diri, tapi saya dengan tindakan Bu. Saya meskipun saya setiap hari dengar omelan itu, tapi saya dengan kasih balasnya gitu. Kemudian akhirnya waktu itu tibalah saya ada tawaran, mau nggak kamu masuk radio Talitakum gitu Bu. Wah. Terus saya nanya dalam hati, terus nanya ke Tuhan, bener gak sih ini buat aku gitu. Aku kan biasanya cuma orang yang kayak di kantin tuh orang mau beli dong kita kasih gitu ya. Tiba-tiba saya tahu kan penyiar radio itu pasti nggak gampang ya ngomongnya segala Harus bawa macam. firman, itu menyiarkan berita kepada banyak orang ya. Iya Bu. Terus akhirnya saya mulai tolak tuh, saya minta tanda aja deh gitu. Terus akhirnya maaf ya Kak, mungkin next bukan panggilan saya kali, mungkin isi yang lain. Tapi di hati saya kalau yang bagian pasti nggak kemana gitu. Wah. Selang Iman berapa gitu. minggu gitu ya, atau berapa bulan datang lagi mereka gitu, mau nggak kamu di radio? Tapi sulit kayaknya, nggak mungkin. Aku biasanya, sedangkan aku aja nggak pernah sekolah gitu, sekolah SD aja cuma sampai kelas 6. Terus kemudian akhirnya ya udah nggak apa-apa. Akhirnya aku datang, besok pas hari masuk emang tegang awal-awal Ibu, biasa kan adaptasi ya. Ternyata bisa Bu gitu. Luar biasa. Ngomong-ngomong, Anto ini udah berapa tahun jadi penyiar radio? 3-4 Bu. Wah, ya, luar biasa. Terus sudah ada niat nggak meneruskan sekolah nih? Kan ini Wawan ini sudah membuktikan dari yang nggak lulus SD loh, kamu lebih menang loh, kamu lulus. Iya, Jadi kalau mau meneruskan sekolah pasti bisa ya Wan ya? Betul, Bu. Pasti bisa. Asal ada niat. Tapi puji Tuhan Bu, sekarang juga lagi tahap skripsi sih Bu. Ya, sudah yang sudah dari apa itu dari SD ternyata sudah tahap skripsi. Iya Bu, waktu itu pas di radio 3-4 tahun ada tawaran dari atasan
mau nggak kamu kuliah? Wah, luar biasa. Karena saya tangkap itu, wah kayaknya bagus. Saya kuliah, Bu. Jadi ambil ujian bersamaan. Iya, ujian bersamaan. Tuh kemudian akhirnya saya lulus tes di kampus itu. Wah. Ah, kira-kira berarti tahun ini pasti S1 ya? Pasti, Bu. Wah, luar biasa sekali. Terus bagaimana hubungan dengan orang tua sekarang? Orang tua sekarang kita sangat akur dan harmonis. Kita setiap ada cekcokan kita bisa mencari solusi gitu. Biasanya kan kita kalau lagi pendapat biasanya ada yang Emosi ya. gitu. Kalau Tapi sekarang enggak. sekarang lebih ke arah menemukan jalannya gitu. Tuhan memulihkan, dan bukan cuma memulihkan ekonomi tapi memulihkan keluarga. Bukan cuma memulihkan keluarga tapi menjamin hidup yang kekal. Itulah enaknya ikut Tuhan. Karena ikut Tuhan itu berarti semuanya. Yesus berkata, aku datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Dan hidup ini benar-benar luar biasa. Mereka berdua membuktikan tidak pernah mereka berkekurangan, tapi Tuhan membawa sampai hari ini. Makin hari makin luar biasa. Keren banget. Nah, mungkin aku mau nanya sedikit nih. Tadi kan dari jalanan, dari yang sulit, dari yang istilahnya keluarganya wah kocar-kacir, sekarang sampai kuliah loh, S1. Wah, kawan udah Ini sudah mulai mau S2. S2 loh, dia udah S2 loh, dikit lagi nih. Tahun ini sama-sama lulus ya, Wan? Sudah, Bu. Tahun Oh, ini iya. S2 kan? Agustus ya. Wah. Agustus ini lulus. Wah, Anto juga Agustus. Agustus, Bu. Yeay, luar biasa, luar biasa. Cuma ada nggak waktu mungkin ada hal-hal yang waktu di jalanan orang-orang nggak pernah tahu gitu. Pengalaman paling pahit. Pengalaman yang paling pahit. Ada. Nah, waktu Wawan juga pengalaman yang paling menyedihkan waktu yang lalu. Yang menyedihkan adalah di saat kita itu nggak bisa bergantung sama siapa-siapa. Di saat kita mau curhat nggak ada, ibaratnya kayak untuk masukan ke kita gitu, ibaratnya teguran itu nggak ada. Di saat kita sakit nggak ada yang bantu gitu kan. Orang meskipun kita dalam perkumpulan itu kita sibuk dengan diri kita sendiri gitu, penting perut makan gitu. Terus kemudian di titik terendah itu di saat kita itu mau makan pun nggak tahu gimana, terus tidur pun kita nggak tahu. Kadang dia terpaksa pilihannya rumah kosong, kalau nggak kuburan, kalau nggak pilihan terakhir kalau jembatan. Karena kalau di jalan bisa ditangkap polisi ya. Iya. Jadi harus cari rumah kosong. Aduh, Kuburan tapi malah lebih aman ya justru. Lebih aman, paling tinggal pakai sarung, Bu. jadi kamu udah cukup banyak nih ya tidur di kuburan ya. Sudah, Bu. Nggak takut gitu kalau malam. Karena kan udah dipikir yang penting bisa tidur. Aduh, luar biasa. Malah nggak ada yang ngecek kalau di situ ya malam-malam ya. Nggak ada, paling angin doang. Angin doang lewat. Aduh. Berarti hebat sekali ini sebenarnya ya, daya tahannya ya. Hampir dibilang kamu berapa tahun itu hidup di jalanan dan nggak punya rumah? Itu dari mulai kelas 6? 6 itu sampai umur SMP-an lah ya kayaknya. 3 tahunan berarti ya. Bener-bener setiap hari hidup di jalan. Aduh. Kalau bukan Tuhan mungkin sudah ada yang mati, sudah terbakar, sudah sakit, sudah tidak tahu. Biar bagaimanapun bahkan ketika kamu lari, saya percaya ada perlindungan Tuhan yang ajaib. Buktinya ada temanmu yang mati dipukul ya kan? Ada yang mati dibakar dan kamu Tuhan selamatkan, luar biasa. Nah kalau Wawan nih, pengalaman paling pahit apa? Pada waktu ikut aliran kerasnya sempet gak sampai mau mukul orang atau mau bunuh orang? Sempet, Bu. Sempet juga mau pegang bom juga sempet. Oh udah sempat. Iya. Waktu itu rencana mau ngebom di mana itu Wan? Gereja, Bu. Di gereja? Serius ya? Jadi hari itu saya diajak ke satu tempat daerah gitu ya. Nah, saya Iya. sebutin bahwa saya dilatih, Bu, push up, terus megang caranya nih gini. Iya. Terus akhirnya Berarti dulu jagoan dong push up segala. iya, Bu, saya Sekarang dulu kenapa segede gini? diberkati Tuhan, Bu. Karena udah nggak pegang bom lagi sekarang. Enggak megang bom. lagi. Sekarang megangnya semen. bom cinta, Oh, iya. bom kasih, ya. Iya. Aduh. Iya. Terus. Dulu saya
Ya mungkin susahnya Anto sama saya kan beda. Kalau dia kan lebih gelandangan. Kalau saya mungkin kalau nggak diambil Tuhan ya gembel juga, Bu. Iya. Gembel gitu. Ya selain gembel juga mungkin kamu masuk penjara. Iya, masuk penjara Belum lagi juga. kalau kamu Teroris bom ini meledak. jatuhnya, ya. Iya, Bu. Jadi waktu itu saya ngomong sama papa saya gini, "Pak, saya tuh kalau di rumah ini nggak betah gitu, panas suasananya. Jadi saya mending cari yang di luar itu ya udahlah mati gitu." Saya gitu. Padahal kalau megang bom juga nggak adem ya, panas juga itu. Iya, juga panas gitu. Saya coba untuk apa namanya bergaul dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan saya, Bu. Terus saya hari itu saya diajak ke satu tempat nih kayak gini nanti gini. Pegangnya begini ya caranya gitu. Oh, diajar. Diajarin pegang senjata begini caranya gitu. Oh, ya udah saya gituin. Nah, udah gitu saya belajar tuh begini. Terus tiba-tiba saya pulang, saya tuh ngerasa kayak gini, kayak ada yang kosong di hati saya gitu. Walaupun sudah ada teman-teman ya. Iya, Terus kalau gitu dikasih duit gak sih, Wan? dikasih, Bu. Buat pegang bom, buat itu dikasih Dikasih. duit. Berapa itu, Ki? Waktu Sekitar itu? 50.000 Sekali datang atau sekali belajar begitu. terus nanti kalau mati nggak dikasih tapi? Kalau kan udah mati, Bu. Ya maksudnya jadi pengantin masa keluarganya nggak? Kan itu istilahnya pengantin kan ya? Iya. Kalau pegang bom bunuh diri ya. Terus keluarganya nggak ada yang kasih uang? Dikasih, Bu, mungkin. Oh, aduh. Tapi ya buat saya ya kan mati dosa, Bu. Betul, udah bunuh orang Iya, lagi. udah bunuh orang. Mati itu kan di tangan nyawa kan di tangan Iya, Tuhan. itu bunuh gitu. diri tidak boleh, itu dosa. Nah, hari itu saya entah kenapa ya di hati kosong itu ada yang ngomong gini. Kenali aku. Ada hati nurani. Saya kan lu nggak kenal Iya, suara suara Tuhan, Roh iya. Kudus gitu. Maksudnya kenali aku. Terus nah entah kenapa itu tawaran kerja tuh mulai ada gitu. Yang ibu ini. Nah, Tiba-tiba akhirnya saya nawarin. sampai ke satu tempat yayasan Sini yayasan sekolah. Yayasan sekolah. Saya belajar. Nah, tetapi di sini tuh ceritanya tentang Tuhan semua, Bu. Tentang Tuhan bisa bicara, Tuhan baik, Tuhan begini. Kamu nggak bingung tuh? Sempat bingung, Bu. Nah, hari itu saya jadi cleaning service. Pertemuan Tuhan hari itu saya ketemunya gini, Bu. Saya makan catering bekas orang, catering anak-anak sekolah dulu. Taruh di luar pintu. Nah, saya makannya itu di toilet. Di samping itu lagi orang-orang lagi buang air besar. Buang air besar. Saya nangis gitu ya. Masih ada masa depan. Terus ada suara gitu. Ada ngomong gitu, masih ada masa depan. Saya ingat banget hari itu, saya nangis, Bu, lagi makan catering, makannya tuh cuman bihun sama nugget. Dulu tuh ada Pak Eman apa gitu. Terus hari itu saya sedih banget, masih ada masa depan. Hari itu saya coba belajar untuk setia, ngepel, nyapu, ngangkat kursi. Ya, sampai hari ini, Bu, saya bisa saat ini. Luar biasa, sampai bisa kasih Papa TV, bisa ke luar negeri. Tuhan yang setia, seperti kalian setia. Kita ada di ujung daripada pembicaraan yang luar biasa ini. Saya mau berkata buat semua orang yang hari ini sedang tidak ada harapan. Engkau yang sedang terpuruk, engkau yang tidak punya kerjaan, engkau yang tidak punya masa depan. Saya mau bicara buat anak-anak muda yang mungkin hari ini tidak ada yang tahu, tapi engkau cuma selesai SD atau SMP. Dan tidak ada orang yang mau menerima pekerjaan. Ini adalah janji Tuhan. Ini adalah bukti. Ini adalah karya bahwa Tuhan yang mengerti, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang selalu ada setiap kali kita berteriak kepadanya. Kita di ujung nih, dan saya minta Wawan dan Anto bicara sesuatu buat semua yang di sana, yang di luar, buat ibu-ibu, bapak-bapak. Mungkin Wawan bilang, Bapak Ibu makanya jangan berantem, bikin malu anaknya jadi lari nggak betah, atau apapun. Anto bisa kasih pesan buat semuanya. Dan biar banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diubahkan seperti kalian. Ya, mungkin lebih arah untuk menciptakan suasana adem di rumah. Terus kayak tadi ada kesaksian dari Wawan, bandingkan, biasanya itu adalah kenapa orang dibandingkan. Kemudian adalah apa yang dia dicapai tidak dihargai. Terus kemudian adalah mungkin beban yang disampaikan ke dia itu terlalu berat buat dia mungkin. Ya, jadi buat orang tua tolong waspada.
supaya jangan anak kita hancur di rumah kita sendiri. Jangan sampai anak kita putus asa karena perkataan kita. Jangan sampai anak kita tidak betah di rumah karena kita membanding-bandingkan. Ya, terima kasih Anto buat pesannya, buat kesaksiannya yang luar biasa, buat contoh teladan, tekadnya dan kesetiaannya sampai hari ini. Dari Wawan? Kalau dari saya, mungkin dari sosok seorang figur bapak harus lebih perhatian lagi dengan anaknya. Anak memang mungkin ada fase-fase circle di mana dia nakal mungkin. Tapi dari anak, sisi anak nggak mungkin kita lihat kehilangan figur bapak. Karena figur bapak itu sangat penting menurut saya, Bu. Buat anak-anak, saya juga mau tambahkan tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak ada orang tua yang bisa selalu sabar. Tidak ada juga ibu yang selalu bisa memberikan apa yang kamu mau. Tapi percayalah, kalau kita mau buka hati, tidak ada orang tua yang dengan sengaja merusak anaknya. Dengan sengaja membuli dan menyakiti anaknya. Maksud mereka baik. Mari kita belajar untuk saling mengerti, maka masa depan ada di tangan kita. Sekali lagi, jangan pernah menyerah kalau mungkin hidupmu mungkin masih di dasar dari namanya perjalanan ini. Karena selamanya waktu kita tetap percaya, kita mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa membawa kita naik kapanpun itu. Waktu kita mungkin berusaha sungguh-sungguh, mungkin mulai dengan keluarga yang kelihatan tidak harmonis, tetapi Tuhan bisa membawa semuanya menuju keindahan. Dari yang hanya lulus SD, Tuhan tetap bisa membawa sampai lulus sampai S1. Inilah MMA, mertua menantu atur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba